Kenapa kita harus tazkiyatun nafs? Ya. Kata Allah di surat Asy-Syam yang tadi dibacakan oleh Qori, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Bapak Ibu, ya, walaupun kita orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung, kita itu punya potensi fujur di diri kita. Ya, ini kan banyak juga berpikir begini, dia begitu karakternya, jinasatnya gede. Pak, Bu, Nabi Adam itu nggak punya jenazah. Kenapa? Karena nggak punya bapak ibu. Ya, tetapi Nabi Adam melakukan kelalaian. Apa dosanya dia? Ada rasa serakah. Sudah dilarang makan buah ini, selebihnya boleh. Dia malah fokus sama buah ini. Diganggu sama iblis. Iblisnya di luar tubuhnya ya. Diganggu melalui siapa? Melalui istrinya. Jadi memang Pak, hati-hati nih. Makanya di Quran itu, Bu, dikatakan sama Allah, inna kaidakuna azim. Gangguan perempuan itu dahsyat. Sementara bicara gangguan setan, inna kaida syaitani kana dhaifa. Gangguan setan itu lemah kata Allah. Tapi gangguan perempuan itu masya Allah besar kata Allah. Ya, Nabi Adam dibujuk, dirayu sama istrinya, akhirnya bisa bikin dosa. Padahal Nabi Adam tidak ada jinnya di dalam tubuhnya. Iblis masih di luar. Gitu. Nabi Adam tidak punya polutan jin nasab. Kok bisa dia melakukan itu? Karena ada sifat fujur di dirinya. Dan inilah yang diminta kita sama Allah, waspada. Senantiasa tazkiyatun nafs. Makanya sama Allah dipuji orang-orang yang mau membersihkan dirinya. Allah sebut sebagai orang keren, beruntung. Orang-orang beruntung itu salah satunya ketika kita bertakwa, dan salah duanya, yang keduanya adalah ketika kita senantiasa membersihkan jiwa kita. Jadi orang-orang yang mau taubat, mau ngempelosi dirinya, ya nanti yang 20 poin tadi, Bu, nih kalau perlu Pak ditempel di kamar tuh. Jadi setiap hari kita evaluasi, atau setiap minggu lah kita evaluasi mana yang ada dalam minggu ini. Itu tanda kita harus buru-buru evaluasi, jangan-jangan ada dosa yang kita lakukan yang belum kita istighfar. Gitu. Jadi orang-orang yang mau tazkiyatun nafs itu sama Allah dibanggakan. Ini orang keren, orang yang beruntung gitu. Dan sebaliknya, waqad khaba man dassaha. Orang-orang yang tidak mau tazkiyatun nafs itu, ya, yang dia kan kita itu pasti bikin dosa. Pasti bikin dosa. Kita pasti bikin. Hari ini kita tobat, besok bisa jadi kita bikin dosa lagi, ya. Walaupun bisa jadi dosa-dosa kecil, tapi kan itu judulnya dosa. Maka kata Allah, rugi orang-orang yang nggak tazkiyatun nafs. Kenapa? Karena dia sedang mengotori jiwanya. Awalnya kecil. Kaca ini kalau ditempelin setitik itu nggak terlalu berpengaruh. Tetapi kalau makin terus ditempelin titik-titik, ada ribuan titik, setelah bertahun-tahun tidak pernah dibersihin, akhirnya kaca itu jadi apa? Jadi gelap, sinar cahaya nggak bisa masuk. Langsung Allah itu fokus kepada hati kita. Dan kata Rasulullah, hati itu adalah raja. Dia menentukan semua tentang kita. Nah, proses tazkiyatun nafs itu, ya, adalah proses membersihkan jiwa kita. Yang di jiwa kita itu punya dua potensi. Fa'alhamaha fujuraha. Allah menyebutkannya potensinya fujur dulu. Potensi keburukan dan potensi takwa. Ini dia. Karakter jiwa kita itu punya dua potensi kata Allah. Kita bisa fujur. Apa contohnya? Sedih. Kita bisa lawan dengan takwa apa? Bahagia. Contoh orang sakit, itu kan cenderungnya apa? Sedih. Kena PHK Pak, cenderungnya sedih. Tetapi kita bisa bikin bahagia ketika kita apa? Paham bahwa hidup ini nggak kebetulan. Bahwa sakit itu kata Rasulullah menggugurkan dosa. Kalau kita berpikirnya sesuai ucapan Rasulullah, maka kita pasti akan tenang, akan ridho, akan bahagia. Tetapi ketika kita tidak paham, ya, tidak paham dengan konsep ini, maka kita akan cenderungnya apa? Cenderungnya apa orang sakit? Sedih, marah, apalagi kalau anaknya lama kalau dipanggilnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalimat ahsanu amala, bersikap terbaik terhadap takdir Allah. Karena kita selalu akan punya dua potensi, mau sedih atau mau bahagia, mau marah atau mau sabar, mau takut
apa berani? Mau gelisah atau tenang? Ini selalu ada pilihan. Karena itu disinilah ya pentingnya kita ngaji.